Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Krisanti, NPM 035. Saya akan membacakan materi bab 1. Informasi adalah apa yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Terdapat dua jenis informasi, yang pertama formal dan informal. Ciri-ciri informasi yang pertama terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Terdapat 3 penggunaan informasi, yang pertama low level management, yang kedua middle level management, dan yang ketiga top level management. Data bersifat objektif, yaitu berpengaruh bagi si penerimanya. Sistem informasi adalah suatu sistem yang ada dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian. Informasi formal yaitu informasi yang dihasilkan dari dalam organisasi, sedangkan informasi informal yaitu informasi yang dihasilkan dari luar organisasi. Peran dasar SIM yaitu untuk mendukung proses dan operasi bisnis, sedangkan tujuan SIM yaitu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan dan perorganisasian. Peran dasar SIM yaitu untuk mendukung proses dan operasi bisnis, sedangkan tujuan SIM yaitu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan dan pengorganisasian. Tahapan pengambilan sistem, yang pertama, perencanaan sistem, menganalisis sistem, rancangan sistem general, evaluasi seleksi sistem, rancangan sistem terinci. Tahapan pemeliharaan sistem, yang pertama, menggunakan sistem, audit sistem, dan memelihara sistem. Pendekatan pengembangan sistem, yang pertama itu metodologi, yang kedua sasaran yang dicapai, cara menentukan kebutuhan sistem, cara mengembangkannya, teknologi yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia Humayro dengan NPM 0211200038 dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang sudah diajarkan, yaitu materi pertama. Di dalam materi pertama ini yang menjadi pokok bahasan adalah konsep dasar sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen ini ditinjau dari 3 frase, yaitu sistem, informasi, dan juga manajemen. Yang pertama adalah sistem. Definisi sistem yaitu sekumpulan unsur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain yang keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai sebuah tujuan. Ada juga karakteristik sistem yaitu komponen, batas, lingkungan, penghubung, masukan, pengolahan, keluaran, sasaran, tujuan, kendali, juga umpan balik. Ada juga klasifikasi sistem yaitu sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan juga sistem buatan, sistem tertentu dan juga sistem tak tertentu, juga sistem tertutup dan juga sistem terbuka. Lalu konsep yang kedua itu adalah informasi, di mana dapat didefinisikan informasi adalah suatu hasil dari pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Faktor informasi itu ada fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Fungsi informasi itu diantaranya bisa menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan. Lalu yang terakhir adalah konsep manajemen, yang dapat didefinisikan sebagai yaitu pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan dalam sebuah organisasi, yang di dalamnya terdapat kegiatan dalam manajemen dan sumber daya. Terdapat juga proses manajemen, yaitu perencanaan dan pengendalian operasional, perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, dan terakhir perencanaan strategis. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen menurut terminologi frase yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang selalu terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang mempengaruhi pengelolaan dalam organisasi itu seperti contohnya cost of running, customer service, dan juga manajemen proses. Dan contoh sistem informasi manajemen yaitu sistem akademik pengelolaan perguruan tinggi, sistem transaksi kredit, dan lain-lain, dan juga sistem-sistem lainnya yang termasuk sebagai contoh sistem informasi manajemen. Perkenalkan, saya Rasya Sabira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga, yaitu berjudul Peranan Sistem Informasi dalam Bisnis. Sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, mendukung kegiatan-kegiatan
usaha operasional. Yang kedua, mendukung keputusan manajemen. Dan yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Selanjutnya, peranan proses bisnis dan operasional. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah tujuannya itu untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Dalam peranan proses bisnis dan operasional, ada transaksi proses sistem atau TPS. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses dan elektronik atau Electronic Data Processing System. TPS mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Dan yang kedua ada Process Control System atau PCS, yaitu sistem informasi secara rutin membuat keputusan yang mengandalkan proses operasional seperti keputusan pengendalian produksi. Dan yang ketiga itu ada Office Automation System atau OAS. OAS mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automatic OA adalah Word Processing, surat elektronik, mall, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, peranan persaingan keuntungan strategis, yaitu sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Dan kedua, sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Putra Supandi, kelas 6A Manajemen NPM 012. Di sini saya akan membacakan materi bab 4. Organisasi atau perusahaan bisnis membutuhkan visi dan rancangan informasi. Ketika akan menerapkan teknologi informasi, visi dan rancangan informasi dibuat dalam bentuk seperangkat pedoman atau aturan-aturan di mana perusahaan seharusnya beroperasi dan membuat keputusan. Sebelum dirancang sumber daya teknologi informasi yang digunakan, maka perlu diketahui keinginan harapan organisasi terhadap penggunaan informasi tersebut. Cara menciptakan visi informasi adalah dengan menentukan terlebih dahulu perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Visi informasi adalah ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan dan mencapai visi informasi. Contoh visi perusahaan adalah kita harus menyediakan data berkualitas dan menghitung produk dan jasa yang memenuhi selera pelanggan dengan tepat dan secara efektif. Dengan visi tersebut, perusahaan dapat menggunakan visi tersebut untuk perencanaan dan operasional sistem informasi di perusahaan. Di sini saya akan membacakan di pertemuan kelima, yaitu atau bab kelima, yaitu kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat level manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada pengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sehingga SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Halaman selanjutnya.
menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. 8. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. 9. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. 10. Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Selanjutnya, halaman selanjutnya. 11. SIM untuk pendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem keputusan yaitu model dari sistem dengan mana keputusan diambil dapat tertutup atau terbuka. Sebuah sistem keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan dianggap A. Mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Yang B. Memiliki metode, keaturan, hubungan, dan sebagainya yang memungkinkan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif. C. Memilih alternatif yang memaksimalkan sesuatu, misalnya laba, volume penjualan, atau kegunaan. Konsep sebuah sistem keputusan tertutup jelas menganggap orang rasional yang secara logis menguji semua alternatif, mengurutkan berdasarkan kepentingan hasilnya, dan memilih alternatif yang membawa kepada hasil yang terbaik atau maksimal. Model kuantitatif pengambilan keputusan biasanya adalah model sistem keputusan tertutup. Sebuah sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagai berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya proses keputusan kemudian mempengaruhi lingkungan. Pengambilan keputusan dianggap tidak harus logis dan sepenuhnya rasional, tetapi lebih banyak memperlihatkan rasionalitas hanya dalam batas yang dikemukakan oleh latar belakang, pandangan atas alternatif, kemampuan menangani suatu model keputusan, dan sebagainya. Ke-12, SIM berdasarkan aktivitas kegiatan manajemen. Kegiatan dan proses informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya, pengendalian inventaris pada tingkatan operasional bergantung pada proses yang tepat dan dari transaksi. Pada tingkat dari pengendalian manajemen, pembuatan keputusan tentang keamanan persediaan dan frekuensi memesan lagi bergantung pada pembetulan ringkasan dari hasil operasi-operasi. Pada tingkat strategi, hasil dalam operasi-operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan-tujuan strategi, saingan tindak tanduk, dan sebagainya untuk mencapai strategi inventaris. Tampaknya terdapat kontras tajam antara ciri-ciri informasi untuk perencanaan pengendalian dan taktis berada di tengahnya. Tabel 6 menentukan perbedaan 7 macam ciri. Dengan melihat perbedaan ini, sistem informasi untuk perencanaan strategik tidaklah identik dengan sistem informasi untuk pengendalian operasional. Ke-13, sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi terdiri dari A. Proses transaksi, B. Proses laporan, C. Proses pemeriksaan. Beberapa contoh di bawah ini menggambarkan jenis dukungan keputusan yang dapat dibuat dalam sistem pengendalian operasional. A. Suatu transaksi penarikan kembali persediaan menghasilkan suatu dokumen transaksi. Pengolahan transaksi juga dapat menyelidiki persediaan yang
ada dan memutuskan apakah suatu pesanan pembelian persediaan harus diadakan. B. Suatu pemeriksaan terhadap file pegawai menjelaskan keperluan untuk suatu posisi komputer menyelidiki file pegawai menggunakan program untuk memilih kandidat secara kasar. C. Laporan rutin dihasilkan secara periodik, tetapi suatu aturan keputusan yang diprogramkan dalam suatu prosedur pengolahan laporan bisa menciptakan laporan khusus dalam suatu bidang masalah. Contoh, suatu analisis pesanan yang masih belum dilayani setelah 30 hari. 14. Sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personal, DNA mengalokasi sumber daya. Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi berikut di bawah ini. Pertama, pekerjaan yang telah direncanakan, standar ekspektasi, anggaran, dan lain-lain. Kedua, penyimpanan dari pekerjaan yang telah direncanakan. Ketiga, sebab penyimpangan. Keempat, analisis keputusan atau arah tindakan yang mungkin. Database untuk pengendalian manajemen terdiri dari 2 elemen utama. Pertama, database dari operasional, dan kedua, rencana anggaran, standar, dan lain-lain, mendefinisikan perkiraan tentang pelaksanaan. Juga beberapa data eksternal seperti perbandingan industri dan indeks biaya. Proses untuk mendukung keputusan kegiatan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. 1. Model perencanaan dan anggaran. Kedua, program laporan penyimpangan. Ketiga, model analisis masalah. Keempat, model-model keputusan. Kelima, model-model pemeriksaan atau pertanyaan. Keluaran dari sistem informasi pengendalian manajemen adalah rencana dan anggaran, laporan yang terjadwal, laporan khusus, analisis situasi masalah, keputusan untuk menelaah, dan jawaban atas pertanyaan. 15. Sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuan horizon atau waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan sebagai contoh. Suatu rantai pertokoan dapat memutuskan untuk mengubah menjadi usaha melalui pesanan. Yang B, suatu toko serba ada dengan toko di pusat kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral di luar kota. Aktivitas perencanaan strategis tidak harus terjadi dalam suatu siklus periode seperti kegiatan pengendalian manajemen. Kegiatan ini memang agak tidak teratur, meskipun beberapa perencanaan strategis bisa dijadwalkan ke dalam perencanaan tahunan dan siklus penganggaran. Beberapa jenis data yang berguna dalam perencanaan strategis menunjukkan ciri-ciri data. Di bawah ini. Yang A, prospek ekonomi bagi bidang kegiatan perusahaan dewasa ini. Yang B, lingkungan politik dewasa ini dan perkiraan masa mendatang. C, kemampuan dan prestasi organisasi menurut pasaran, negara, dan sebagainya berdasarkan kebijakan dewasa ini. Yang D, proyeksi kemampuan dan prestasi masa mendatang menurut pasaran, negara, dan sebagainya berdasarkan kebijakan dewasa ini. Yang E, prospek bagi industri di daerah lain. Yang F, kemampuan saingan dan saham pasar mereka. G, peluang bagi karya usaha baru. H, alternatif strategi. Yang I, proyeksi kebutuhan sumber daya bagi alternatif beberapa strategi. Dukungan sistem informasi untuk perencanaan strategi tidak bisa selengkap seperti bagi pengendalian manajemen dan pengendalian operasional. Namun demikian, sistem informasi manajemen dapat memberikan bantuan yang cukup pada proses perencanaan strategis. Misalnya, A, evaluasi kemampuan yang ada didasarkan atas data internal yang ditimbulkan kebutuhan pengolahan operasional. B, proyeksi kemampuan mendatang dapat dikembangkan oleh data masa lampau dan diproyeksikan ke masa mendatang. Yang C, data pasar dan persaingan yang mungkin bisa direkam dalam database komputer. Selanjutnya yang 16, SIM berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu variasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional.
Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Selanjutnya di sini saya akan membacakan materi pertemuan ke-6, yaitu kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Selanjutnya, kegagalan penerapan sistem informasi. Dalam beberapa sistem, hampir semua laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca. Laporan-laporan dikatakan tidak bermanfaat dan hanya dipenuhi dengan ilustrasi grafik yang tidak dapat dianalisis atau dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam sistem lain yang telah diotomatisasi, tidak pernah disentuh karena datanya tidak dapat dipercaya. Pemakai informasi secara terus-menerus memperbaiki record secara manual. Kemudian dalam sistem yang lain lagi, telah terjadi kesalahan karena keterlambatan dalam memproses data biaya operasional yang demikian besar atau masalah-masalah pemrosesan data yang bersifat kronis. Keseluruhan situasi sebagaimana yang telah digambarkan di atas memunculkan pertanyaan yang harus dicari penyebab kegagalannya. Selanjutnya, masalah pokok sistem informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan sistem informasi gagal disebabkan oleh banyak faktor. Masalah-masalah ini bukan hanya karena faktor teknikal dari sistem informasi, tetapi juga yang bersifat dan teknikal yang kebanyakan berasal dari faktor-faktor organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah desain. Sistem informasi dikatakan gagal jika desainnya tidak cocok dengan struktur, budaya, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Para teoritis manajemen dan organisasi memandang bahwa teknologi sistem informasi sangat berhubungan erat dengan komponen-komponen organisasi seperti tugas-tugas, struktur, orang-orang, dan budaya. Data dalam sistem mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Informasi dalam bidang-bidang tertentu bahkan membingungkan atau tidak ditunjukkan secara tepat untuk tujuan-tujuan bisnis. Informasi yang dipersyaratkan dalam fungsi bisnis yang spesifik mungkin tidak dapat diakses karena datanya tidak cocok. Biaya. Beberapa sistem arahnya bagus, tapi dalam implementasinya dan pengoperasiannya memerlukan biaya di atas anggaran. Sementara itu, dalam sistem yang lain memerlukan biaya yang mahal untuk berfungsinya sistem tersebut. Dalam kasus semacam ini, pengeluaran yang sedemikian besar tidak dapat dipertimbangkan semata-mata dari nilai bisnis yang ditampilkan oleh sistem informasi tersebut, tetapi juga harus diperhatikan manfaat secara keseluruhan. Selanjutnya, operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien, karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan semestinya. Pekerjaan-pekerjaan yang gagal sering mengakibatkan pengulangan atau penundaan dan tidak dapat memenuhi jadwal penyampaian informasi. Sebuah sistem yang online secara operasional dikatakan tidak cukup jika waktu responnya demikian lama. Mengukur kesuksesan sistem. Bagaimanakah kita dapat mengatakan bahwa sistem itu berjalan secara sukses atau tidak? Tentu tidak mudah menjawab soal gagal atau suksesnya sebuah sistem. Banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan penerapan suatu sistem. Faktor yang dapat dipertimbangkan menurut Loudon adalah: 1. Sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi, high levels of system use, yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner, atau memonitor parameter serta volume transaksi online. Kedua, para pengguna terhadap sistem, user satisfaction with the systems, yang diukur melalui kuesioner atau interview. Dalam konteks ini dapat dimasukkan opini dari para pengguna tentang akurasi, ketepatan waktu, relevansi informasi, kualitas pelayanan yang diberikan, dan jadwal operasi menjadi sangat penting. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sikap manajer terhadap bagaimana informasi-informasi yang diperlukan bisa memuaskan, serta opini para pengguna tentang bagaimana sistem dapat mencapai peningkatan terhadap performance pekerjaan mereka. Halaman selanjutnya. Ketiga, sikap yang menguntungkan, favorable attitude para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. 4. Tujuan yang dicapai,
pada tingkat seberapa sistem dapat memenuhi tujuan-tujuan yang spesifik sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dari penggunaan sistem. 5. Timbal balik keuangan financial payoff untuk organisasi baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan sales dan profit. Kelima, ukuran tersebut dipertimbangkan menjadi limited value walaupun telah diambil keputusan untuk mengembangkan sistem tertentu. Halaman selanjutnya, penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Sistem informasi menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan karena besarnya kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dan kesamaan dari kekuatan-kekuatan faktor di internal atau institusional. Beberapa sistem gagal karena benturan di antara lingkungan atau keadaan internal. Ada beberapa alasan mengapa gagal. Beberapa studi telah menemukan bahwa dalam organisasi dengan situasi dan lingkungan yang hampir sama, inovasi yang sama akan mengantarkan kesuksesan. Namun kegagalan unsur yang lain dalam organisasi merupakan penyebab kegagalan. Hal ini disebabkan karena fokus penjelasan terhadap pada pola pikir implementasi yang berbeda. Halaman selanjutnya, implementasi konsep. Implementasi merujuk pada semua aktivitas organisasi yang ditunjukkan terhadap adopsi, manajemen, dan inovasi rutin. Yang harus diyakini adalah organisasi harus memilih para pelaku dengan karakteristik sosial yang cocok, sebagaimana memilih produk yang paling unggul untuk kesuksesan inovasinya. Terdapat beberapa contoh organisasi di mana tidak terdapat dukungan dari manajemen puncak untuk proyek-proyek yang inovatif semenjak dari awal, dan pada saat yang sama tanpa dorongan yang kuat dari bawahan partisipasi dari penggunaan akhir, sehingga proyek sistem informasi dapat saja gagal. Halaman selanjutnya, pendekatan berikutnya dari implementasi memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan organisasi secara umum sebagai sesuatu yang berlebihan terhadap inovasi yang bersifat rutin dalam jangka panjang. Beberapa tindakan-tindakan kunci yang diperlukan untuk jangka waktu panjang suksesnya implementasi dan indikator-indikator kesuksesan. Tindakan-tindakan dan indikator-indikator kesuksesan implementasi sistem di bawah ini. Yang pertama, dukungan dana dari dalam. Kedua, penyusunan organisasi baru. Ketiga, ketersediaan dan perbaikan yang terus-menerus. 4. Klasifikasi personil yang baru. 5. Update sistem secara rutin. 6. Promosi orang-orang kunci. Selanjutnya, dalam konteks implementasi analisis sistem adalah agen perubahan. Analisis bukan hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan struktur antara berbagai kelompok dalam organisasi. Analisis merupakan katalis bagi keseluruhan proses perubahan dan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa perubahan yang diakibatkan oleh sistem yang baru diterima oleh semua pihak yang terlihat. Selanjutnya, studi tentang proses implementasi telah menguji hubungan antara desainer sistem informasi dan penggunaan pada tahap-tahap yang berbeda dalam pengembangan sistem. Studi memfokuskan pada isu-isu seperti: pertama, konflik antara orientasi teknis atau mesin dari spesialis sistem dan penggunaan yang berorientasi pada bisnis atau organisasi. Kedua, bagaimana dampak sistem informasi pada struktur organisasi kelompok kerja dan perilaku. Ketiga, aktivitas perencanaan dan pengembangan sistem manajemen. 4. Tingkat partisipasi penggunaan dalam proses desain dan pengembangan sistem. Sekian.